Halo Sobat Hebat, senang sekali Kak Fitri bisa berbagi materi pelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar online, sebaiknya berdoa dulu ya. Setelah berdoa, ucapkan, "Aku anak pintar, aku anak hebat, aku anak soleh, aku mudah memahami pelajaran." Apa saja manfaat yang akan Sobat Hebat dapatkan dengan belajar materi tema 1 subtema 1 pembelajaran 5? Yang pertama, Sobat Hebat dapat menulis ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, Sobat Hebat dapat menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan sebagai wujud pelaksanaan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, Sobat Hebat dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Kak Fitri akan memberi pertanyaan materi sebelumnya. Yang pertama, mengapa makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan harus peka pada rangsang? Makhluk hidup harus peka pada rangsang agar terlindung dari bahaya dan sebagai cara menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, apa yang terjadi jika tumbuhan berhenti menghasilkan udara bersih? Manusia dan hewan akan mati. Yang ketiga, bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi makanan? Ya, menghabiskan makanan yang kita makan. Keempat, bagaimana cara bersyukur karena kita diberi badan sehat? Cara bersyukur karena kita memiliki badan sehat adalah menggunakan badan yang sehat untuk hal baik. Contohnya, olahraga, beribadah, membantu orang tua, belajar, dan lain-lain. Yang kelima, apa saja yang membuat kita bisa tumbuh? Yang membuat kita bisa tumbuh besar, tumbuh tinggi, tumbuh sehat karena makan makanan bergizi dan olahraga. Kak Fitri bertanya, apa saja yang harus Sobat Hebat lakukan sebelum menyantap makanan? Yang pertama, kita harus memilih makanan bersih, bergizi, dan tertutup. Makanan bersih dan tertutup membuat hewan menjauh. Makanan yang dihinggapi hewan bisa jadi sarang bertelur hewan itu, atau hewan itu membawa penyakit di makanan. Makanan sehat contohnya ada nasi, sayur, lauk, buah, air bening, dan lain-lain. Yang kedua, sebelum makan kita harus mencuci tangan agar kuman penyebab sakit yang menempel di tangan mati dan tidak masuk ke mulut saat makan. Yang ketiga, setelah cuci tangan kita berdoa dahulu, berterima kasih kepada Tuhan sudah diberi makanan enak dan makanan ini membuat badan sehat. Serta kita harus menghabiskan makanan. Bersyukur atas makanan merupakan pelaksanaan Pancasila sila pertama. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada gambar yang berisi beberapa roti. Ada roti yang berwarna kehitaman dan tidak berwarna. Berikut penjelasannya. Roti nomor 1 adalah roti yang diusapkan di laptop. Roti nomor 2 adalah roti yang tidak dipegang tangan. Roti nomor 3 adalah roti yang dipegang tangan kotor. Roti nomor 4 adalah roti yang dipegang tangan bersih setelah cuci tangan dengan sabun dan air. Roti nomor 5 adalah roti yang dipegang tangan setelah tangan dibersihkan menggunakan hand sanitizer. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari gambar tadi? Mencuci tangan menggunakan sabun, khususnya sabun cair dan air bersih, membuat kuman di tangan mati. Saat tangan kita bersih, makanan yang kita ambil juga bersih. Akibatnya tubuh kita juga sehat karena makanan yang masuk ke tubuh sehat dan bersih. Pernahkah Sobat Hebat sakit perut karena sebelum makan tidak mencuci tangan? Kak Fitri pernah sakit perut karena cuci tangan hanya memakai air tanpa sabun dan cuci tangan memakai sabun batangan yang sudah dipegang banyak tangan. Jadi berdasarkan pengalaman Kak Fitri, Sobat Hebat harus mencuci tangan memakai sabun cair dan air bersih sebelum makan. Selanjutnya, Kak Fitri bertanya, apakah di antara Sobat Hebat setiap pagi sarapan lalu minum susu? Atau mungkin walaupun tidak sarapan saat makan siang atau makan malam dilanjutkan minum susu? Ada yang minum susu, ada yang tidak apa-apa. Ada beragam merek susu ya Sobat Hebat. Umumnya susu yang diminum Sobat Hebat berasal dari susu sapi. Susu sapi ada yang berbentuk cair dan bubuk. Susu sapi juga diberi rasa, ada rasa coklat, vanila, stroberi, dan lain-lain.
Siapa yang membuat susu sapi? Ada pabrik yang khusus membuat susu sapi tersebut. Pabrik membuat susu sapi dalam kemasan agar mudah diminum dan tahan lama. Berapa banyak susu sapi yang dihasilkan oleh pabrik? Banyak jumlahnya, ribuan. Kak Fitri memiliki daftar pabrik dan jumlah susu yang dihasilkan pabrik tersebut. Pabrik A menghasilkan 3.150 kotak, pabrik B menghasilkan 2.040 kotak, pabrik C menghasilkan 4.130 kotak, pabrik D menghasilkan 1.800 kotak. Berdasarkan daftar di atas, Kak Fitri memberikan contoh soal. Berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan pabrik B dan C? Soal di atas dapat diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dilakukan dengan susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, kemudian jumlahkan sesuai nilai tempatnya. Penjumlahan dimulai dari satuan, angka paling akhir, lalu penjumlahan puluhan, angka kedua dari belakang, dilanjutkan penjumlahan ratusan, angka ketiga dari belakang, yang terakhir menjumlahkan ribuan, angka keempat dari belakang. Pabrik B menghasilkan 2.040 kotak, pabrik C menghasilkan 4.130 kotak. Jumlah kotak susu semuanya 6.170 kotak. Baik, demikian materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Apa kesimpulan dari materi pelajaran kali ini? Yang pertama, sebelum makan, sobat hebat sebaiknya memastikan makanan yang disajikan bersih, sehat, dan tertutup. Dilanjutkan mencuci tangan dengan sabun cair dan air bersih agar kuman di tangan mati. Terakhir, berdoa sebelum makan sebagai cara bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, penjumlahan dengan teknik menyimpan diselesaikan dengan menempatkan angka sesuai nilai tempat. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dijumlahkan dengan urutan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sampai di sini belajar bersama Kak Fitri dari buku catatan SD. Terima kasih atas perhatian sobat hebat. Sampai jumpa di video berikutnya.